Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell. Dia lahir pada tahun 1903 di India. Novel ini telah diterjemahkan oleh Profesor Bagdi Sumanto dengan jumlah halaman 140 dan 10 bab. Cerita pada novel ini menceritakan tentang semangat perjuangan dan pengkhianatan. Novel ini juga banyak menceritakan tentang keburukan politik, diantaranya politik kebohongan dan pemerintah yang mengakali peraturan. Di dalam novel ini juga mengandung simbolisme pada hewan. Contohnya kuda. Kuda pada cerita ini digambarkan sebagai hewan yang bekerja keras. Sudut pandang pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Isi dalam buku ini yaitu untuk mengkritik pemerintahan atau kepemimpinan Stalin di Uni Soviet. Salah satu kutipan yang terkenal pada buku ini yaitu manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengkonsumsi tanpa menghasilkan. Jadi pada awal ini novel ini menceritakan tentang kehidupan sebuah peternakan milik Pak Jones. Nama peternakan tersebut ada peternakan mayor. Binatang di dalam cerita ini bisa bicara seperti layaknya manusia, bisa berpikir dan juga bisa bekerja seperti manusia pada umumnya. Salah satu binatang di dalam peternakan ini adalah seekor babi yang bernama Mayor. Babi ini sangat dihormati binatang-binatang lain di peternakan tersebut karena usia yang sudah lumayan tua. Pada suatu malam, dia bermimpi tentang pemberontakan terhadap Pak Jones. Pak Jones adalah tuan yang buruk. Dia hanya mementingkan keuntungan sendiri dibanding kesejahteraan para binatangnya. Jadi dia mengumpulkan semua binatang yang ada di peternakan itu ke dalam lumbung besar pada malam hari. Dia bercerita tentang kekejaman Pak Jones yang dilakukannya selama ini. Dan dia juga mengatakan bahwa dia bermimpi bahwa suatu waktu para binatang berhasil untuk mengusir Pak Jones dari peternakannya sendiri dan hidup mandiri dan bebas. Mendengar kisah tersebut, para binatang yang di situ merasa sangat terinspirasi dan senang. Salah satu di antara para binatang itu ada 2 ekor babi yang bernama Snowball dan Napoleon. Mereka adalah babi-babi yang cerdas di antara para binatang yang ada di situ. Gagasan dari pertemuan itu menghasilkan sebuah falsafah hidup, yaitu yang mereka sebut dengan binantangisme. Filsafat binantangisme dalam novel ini bermakna setiap yang berkaki 2 adalah musuh dan setiap yang berkaki 4 dan bersayap adalah teman. Selang beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, mereka pun akhirnya melakukan kudeta dan berhasil mengusir Pak Jones dan keluarganya dari peternakan itu. Pemimpin pada penyerangan itu adalah Snowball dan Napoleon, karena babi tua Mayor telah mati sebelum kudeta terjadi. Setelah Pak Jones diusir dari peternakan itu, mereka membuat undang-undang yaitu 7 buah perintah yang harus ditaati oleh semua binatang. 7 buah perintah itu ditulis di dalam sebuah dinding besar. Inti dari 7 buah perintah itu untuk membuat kesetaraan para binatang. Namun, karena banyaknya perbedaan pemikiran antara Napoleon dan Snowball, Napoleon melakukan taktik licik untuk mengusir Snowball dari situ, agar dia bisa menjadi pemimpin satu-satunya. Dan akhirnya pun dia berhasil mengusir Snowball dengan cara licik, yaitu dengan menggunakan bantuan para anjing untuk mengusirnya. Dan sampai pada akhir cerita, keberadaan Snowball tidak pernah diketahui. Dalam kepemimpinan Napoleon, banyak terjadi kecurangan. Bahkan bisa dibilang semakin lama kepemimpinannya, semakin sengsara hidup para binatang, bahkan lebih parah daripada masa Pak Jones. Dia sering melakukan kebohongan dan demi kepentingan pribadinya. Namun karena para binatang di situ tidak semintar para babi, jadi mereka percaya akan perkataan yang diucapkan oleh Napoleon sendiri. Bagian dari ayat cerita ini tidak dituliskan secara rinci, sehingga membuat para pembacanya menebak sendiri ayat ceritanya. Pada novel ini mengajarkan kita beberapa hal. Kekuasaan dapat membuat
Seseorang menjadi serakah dan lupa diri. Dan orang bodoh sangat mudah dikelabui dan akhirnya dikuasai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.